Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Kiki Zulkarni, dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi ahyana bil imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah dalam setiap waktu dan kesempatan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya, sehingga dengan kudrah dan iradahnya lah pada malam yang mulia ini kita telah dapat berkumpul pada tempat yang mulia ini pula dengan tujuan dan harapan untuk mendapatkan mau'izah hasanah, yang mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapatkan barakah serta ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Tukhlina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabat, sahabat beliau sekalian, kepada tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, beserta para alim ulama yang muktabar, yang mandang nasi grawa dua sapati di hati harung permukaan dunia umumnya, dan para alim ulama yang mandang nasi grawa dua sapati di hati harung permukaan bumi Aceh tercinta sebagai siraja munirah. Rasulullah mengingatkan dengan sabdanya,
Mautul alimi musibatun la tujbar. Meninggalnya seorang ulama itu merupakan musibah yang sangat besar. La tujbar, yang tidak dapat tergantikan. Rasulullah mengibaratnya dengan kalimat wa zulmatul la tusad. Ibarat lubang yang tidak dapat ditambah. Wa najmun tumisat, ibarat bintang berbintang yang telah padam cahayanya. Mautu qabilatin aisaran min mautil alimi, kata Rasulullah. Meninggalnya satu suku manusia jauh lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama. Coba kita lihat dalam realita. Lihat pulang abuku di Bangladesh, siapa yang menjadi penggantinya? Lihat pulang abu di Luang, abu di Banten Labu. Bahkan beberapa hari yang lalu ayah Sob di Jemiyat Allah telah mengambilnya kembali. Siapa yang akan menjadi penggantinya? Makanya dia tanya, ahwate meninggal ulama bet gaduh pegah-pegah kalin nam sabun tu panjang gaduh bilang-bilang panjang dia tanya. Wate panjang manteng hu hantong tu itu panjang. Maka cobalah si mantan abdi sehat badan saja kita. Mari senantiasa kita mengikuti majelis ta'limnya. Tidak sah menjadi manusia menyehanya negeri. Urang hanaput han saja urang. Bahkan tak pegah menang. Urang hanaput menyarumbang tak pegah arumbong penyung. Hancur urang. Maka semuanya kita harus mengikuti majelis ta'lim. Apalagi misi pemuda, Lentuan Salut ingin menghidupkan pemuda-pemuda dan pemudi Islam. Subhanallah, hanya kata misi pemuda, hanya kata merayakan 17 Agustus itu tidak salah sebagai bukti cinta kita dengan kemerdekaan dan syukur kita kepada Allah. Menghidupkan olahraga sebagaimana kata panitia itu sah-sah saja, hal yang baik, normal. Merayakan ulang tahun pribadi tanda syukur kita kepada Allah, tapi jangan lupa dengan merayakan Maulidur Rasul sekaligus kita isi dengan tausiah dan dakwah. Tidak ada salahnya. Yang salah orang yang mengatakan itu salah. Maka mari kita hidupkan semuanya. Olahraga hidup, misi agama pun hidup. Alhamdulillah, malam ini terbukti kampung kita masih wujud persatuan dan kesatuan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan antara pemuda dengan orang tua, wujudlah acara yang kita idam-idamkan. Alhamdulillah, kita doakan kepada Allah ke depannya tetap persatuan dan kesatuan itu berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian rahmat dan salam pula tercurahkan kepada guru saya. Alhamdulillah, menyatun kamu abdi di Lamno yang karena malamnya saja bertanya bersama umi dan keluarga nyobure ulun tuan tentu ulun yang kandang ulun tuan hidayahmu di mesra alai gure malamnya karena doa gure ulun tuan karena dikehadirin wala hadirat sekalian. Pula yang kami muliakan guru-guru kami, pimpinan balai dan pimpinan dayak yang ada di dalam kampung Getanyo ataupun sekitarnya, yang kita hormati Bapak Kesi, Tuha Pet, Tuha Lapan, Tuha Pakat, Tuha Adat, Ketua Pemuda bersama pemudi-pemudinya, ibu-ibu kader bersama ibu-ibu PKK-nya, juga kepada tentu operator sol yang senantiasa setia mengoperasikan sonnya, juga kepada tentu protokol yang telah memprotokoli ulun tuan menyua langkah di atas mimbar yang leginya rupa, umumnya kepada hadirin wal hadirat wal khusus
kepada Bapak Camat, para undangan unsur muspika, alhamdulillah pada malam ini bersama kita, juga kepada adik-adik kami yang mungkin masih menuntut ilmu thalabah dan tawalib as-sawu syuruga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdasarkan penjelasan Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 3 golongan manusia. Mari sama-sama kita introspeksi sejenak, kita berada dalam golongan yang mana. Yang pertama, golongan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mukminun, orang-orang yang beriman. Mukminun itu pun terbagi kepada 3. Ada yang mukminun yang sangat-sangat luar biasa, ada mukminun yang luar biasa, ada pula mukminun yang biasa di luar. Siapa mukminun yang sangat luar biasa? Para nabi dan rasul, maksud tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang memohon ampun kepada baginda Rasulullah, sepakat ijma ulama orang itu kafir. Kenapa kafir? Dengan memohon ampun kepada Rasulullah sama dengan dia mengakui, meyakini baginda Rasulullah itu berdosa. Bila mana baginda Rasulullah berdosa, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala salah memilih Rasul pelaku dosa. Makanya kafir, murtad. Yang kedua, mukmin yang luar biasa. Mukmin yang luar biasa bukanlah mukmin yang tidak pernah berbuat salah. Mukmin yang luar biasa bukanlah mukmin yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Kullu Adam khata'. Setiap manusia, siapapun dia, apapun status sosialnya, tidak luput daripada salah dan dosa. Tapi kata Rasulullah, wa khairul khata'ina tawwab. Sebaik-baik pelaku dosa itulah orang yang segera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atta itu minat dambi kaman dambana. Orang yang taubat daripada salah dan dosanya, maka bandingan seperti hamba Allah tidak pernah berbuat dosa. Maka mukmin yang baik bukan mukmin yang tidak pernah berbuat salah. Siapapun, termasuk orang yang sedang berbicara ini adalah hamba yang tidak luput daripada kesalahan. Makanya segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara taubat? Tergantung bagaimana dosanya. Pernah tak bentuk go, tak upat go, tak tenak go, minta maaf kepada orang yang pernah kita caci maki. Pernah jauh atago, kembalikan kepada pemiliknya. Pernah meninggalkan sholat, jangan lagi mengulangi yang telah ditinggalkan di Allah. Tergantung apa bentuknya maksud. Maka orang yang taubat daripada salah dan dosa, janji Allah melalui lidah Rasulullah, sama seperti orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Subhanallah. Setelah kita bertobat, iringi dengan doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka. Ya Allah, lindungilah kami daripada api neraka. Dibacakan 7 kali. Kemudian diiringi dengan kalimat wala taj'alna min haqabin nar. Jangan engkau jadikan kami yang Allah sebagai kayu api neraka. Mudah-mudahan kita semua diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mukmin yang biasa di luar, memang senantiasa berbuat maksiat, tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mukmin yang model demikian masuk surga? Tetap. Selama dia tidak menganggap halal maksiat, tetap dia itu masuk surga. Apabila dia itu menganggap halal satu maksiat,
maka dia telah membalik hukum. Membalik hukum, hukumnya adalah kafir. Apapun bentuk maksiat yang dia lakukan, sekalipun hidupnya tidak ada sedikit pun kebaikan, tetap masuk surga. Yang penting mukmin. Man qala la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Siapa saja yang mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya meyakini tiada Tuhan melainkan Allah, dakhalal jannah, tetap masuk surga. Cuma karena ada dosa yang belum terampuni, maka mesti transit dalam neraka. Berapa lama transitnya Ustaz? Sejauh besar kecilnya maksiat. Rayuk dosa tripayah kapiyuh nam neraka. Ubud dosa hana tripayah kapiyuh nam neraka. Tapi ingat, berapa bandingan hari di akhirat dengan dunia? Satu hari di akhirat 1000 tahun masanya di dunia. Menjaga akhir 2 orang, insya Allah Allah dulu. Ya, tetap masuk surga. Yang kedua, golongan munafiqun. Golongan munafiqun. Nifaq itu ada 2, ada i'tiqadi. Kalau nifaqnya i'tiqadi itu kafir. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai ayat ke-20. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah mengingatkan ada sebahagian manusia Yahudi Madinah di hadapan orang yang mukmin, di hadapan Rasulullah, mereka itu berikrar dengan lidahnya, Muhammad, kami ini beriman kepada Allah, kami ini beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Apa jawab Allah? Mereka itu pada hakikatnya tidak beriman. Mereka sembunyikan kekufuran mereka. Tujuan baik payah bayi payah. Baik kenang kau tak kuat uru mukmin. Mereka sembunyi. Tujuannya apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini pengen Allah. Ini pengen Rasulullah. Ini pengen orang-orang yang mukmin. Apa jawab Allah? Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka tidak menipu Allah, mereka tidak menipu Rasulullah, mereka tidak menipu orang-orang yang beriman. Pada hakikatnya mereka itu menipu diri sendiri. Wa ma yash'urun. Cuma mereka tidak sadar. Yang kedua, nifaq amali. Karena buat ulun munafik, bukan ulun munafik. Pada tanda ayatul munafiqin kanasun, kata Rasulullah. Tanda-tanda orang munafik amali itu ada 3. Idza hadatsa kaza kadzaba. Apabila berbicara selalu menipu. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji pasti mengingkar. Yang ketiga, wa idza tu'mina khana. Apabila dipercaya pasti khianat. Ini tanda orang munafik. Golongan yang ketiga adalah golongan kafir. Dalam Al-Baqarah ayat yang ke-6 coba kita lihat, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir yang namanya orang kafir, kata Allah, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja, mereka itu tetap tidak akan mendengarnya. Mereka tetap tidak akan beriman. Itulah orang kafir. Maka hati-hati, kafir itu ada 2. Ada kafir aridhi, ada kafir asli. Kafir aridhi, dasarnya dia itu orang mukmin. Cuma ada sebab sehingga menjadikan dia itu kufur kepada Allah. Yang pertama karena perbuatannya sembah sujud kepada berhala dengan tujuan mengagungkan berhala, kufur. Ataupun dengan ucapan dia mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah. Bahkan sebahagian pendapat ulama mencaci maki para ulama dengan tujuan menghina ulama,
Menghina ulama, menghina ilmu. Ilmu itu satu sifat daripada sifat Allah, sama dengan menghina Allah. Kufur. Ataupun yang ketiga, dengan sebab i'tiqadnya yang salah. Makanya hati-hati. Nyoki hino perleta buat buka, nyohino perleta buat. Menyehana tablet idemaya tauhid, salahkan hari jatuh kafe. Hana tablet idemaya fiqah, ibadah kanyo salah sabi. Hana tablet idemaya tasawuf, terus apa jok bangki. Perleta. Menyehana butuh ia ikut hana arti ibadah. Hana bungkuna Bandung yang sia-sia. Hana walau pina dan mengguna hana pikiran hana artinam kudep rate besambemba lintang hana arti ibadah Allah taturi hana artinam kudep rate besambemba menyetan taturi Allah Bandung yang sia-sia. Hana mumpuna Bandung yang sia-sia. Makanya buat dawitnya umi kokan. Buat dawitnya ada itu pengajian. Yang hancur bahasa ini. Anak ia hancur bahasa Indonesia. Penyampaian apa iman wajib boka. Buat dawitnya. Kita nyok yang nabut. Subhanallah mendung nabut lagi. Orang nabut sih. Masya Allah nabut mendung boka. Nyodonotan yang saboh. Dia sampai madayadi. Allah yang tahu. Tuhan yang tahu. Allah yang tahu. Dipilih kumang-kumang ujung pengakuan. Bak ma iman. Allah yang tahu. Halo. Allah yang tahu. Siapa itu Allah? Bersama nganaknya, pemberi manaknya. Allah itu siapa? Ada nikah. Ya, nekala. Tentu balang pro kenal, etna ada pro. Anak pro tahu bisa ngerti jaga. Ya, nekala. Siapa itu Allah? Sabab zat yang wajibna. Yang hana mekarina. Wajib disembah dengan sebenar-benarnya. Wajibna, apa maksud wajibna? Maksud wajibna zat yang tidak pernah didahului oleh tiada dan tidak akan pernah berjumpa dengan tiada. Itulah wajib ada. Sedangkan kita zat yang harus ada. Dulunya kita tiada, sekarang karena diadakan oleh Allah maka kita ada. Tapi ingat selanjutnya pun kita kembali menjadi tiada. Dan Allah wajib. Allah hanya karena kena ditanya. Kita karena mutapat maniyah. Karena kedua karena benar Allah. Zat Allah lah yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena tidak ada zat lain yang memiliki sifat istighna dan sifat istighfar. Apa itu istighna? Sifat yang menunjuki zat itu maha kaya, tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Istighfar semuanya butuh kepada zat tersebut. Sifat-sifat istighna, sifat-sifat istighfar yang kembali berkelahi bahan. Maka menyahana benar. Nana dengar benabur. Yang kedua kafir asli. Kafir asli itu banyak. Di antaranya al-maghdub dan ad-dhallu.
Makanya pada ujung Al-Fatihah Allah sebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan engkau ya Allah jadikan kami pada jalan si maghdub. Jangan pula pada jalan orang yang zalim. Siapa maghdub? Kaum Yahudi. Siapa zalum? Kaum Nasrani. Kedua kaum ini sangat kenal dengan baginda Rasulullah. Apakah Yahudi tidak kenal kepada baginda Rasulullah? Sangat kenal. Apakah kaum Nasrani tidak kenal kepada Rasulullah? Sangat kenal. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka-mereka yang diturunkan Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kenal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bandingkan seperti mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Cukup begitu. Apa buktinya? Ada satu kelompok yang dinamakan dengan Yahudi Bani Khaybar. Yahudi Bani Khaybar ketika terjadi peperangan dengan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan satu suku yang menyembah berhala Uzza. Selalu Yahudi Bani Khaybar ini kalah dalam peperangan. Suatu ketika semua masyarakat Yahudi Bani Khaybar berkumpul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada baginda Muhammad yang berdaulat. Mereka itu serentak memohon, Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummiyil ladzi wa'adtana an tukhrijana fi akhir zaman hatta tansurana. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah dengan hak seorang nabi yang Engkau jadikan akan diturunkan pada akhir zaman hatta tansurana, dengan barakah beliau ya Allah jadilah kemenangan kepada kami. Akhirnya apa yang terjadi? Yahudi Bani Khaybar menang melawan Bani Ghatafan. Rasulullah belum lahir. Kenapa mereka berdoa bertawassul kepada Nabi Allah Muhammad? Karena mereka kenal Muhammad itu akan diutus oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman. Bahkan ketika Nabi Allah Adam alaihissalam membuka mata kali pertama yang beliau lihat adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tertulis pada tiang aras. Nabi Allah Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, Muhammad itu siapa? Sehingga namanya bersanding dengan namamu yang mulia ya Allah. Allah menjawab, Adam, itu adalah hambaku kekasihku, rasulku yang aku utus di akhir zaman. Dia itu memiliki umat yang sangat banyak. Bahkan umatnya merupakan umat yang pertama masuk dalam surga. Nabi Allah Adam memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah diriku ini menjadi bahagian umat Muhammad. Adam itu tidak boleh. Bahkan Nabi Allah Adam sangat iri kepada kita. Pernah beliau berkata, ya Allah, 40 tahun lamanya lebih kurang aku bertobat kepadamu, bermunajat kepadamu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi taubatku hanya engkau terima di Makkah Al-Mukarramah. Umat Muhammad dimanapun mereka taubat, kota Nagsakah, Aceh Temiangkah, kota Nagsmawekah, Aceh Utarakah, dimanapun mereka bertaubat untuk terima taubatnya. Iri Nabi Allah Adam itu di ya Allah, ketika aku berada dalam surga ya Allah, aku berpakaian. Tapi setelah selesai aku berbuat salah kepadamu, engkau buka pakaian, engkau telanjangi diri. Berapa banyak umat Muhammad ketika berbuat maksiat mereka itu telanjang pula. Ketika mereka berzina mereka tidak berpakaian karena orang berzina pakai baju sarung kan. Tapi selesai mereka berzina, tetap engkau berikan pakaian kepada mereka. Ya Allah, aku berbuat salah kepadamu dalam surga, tapi kemudian engkau usir diriku dari itu.
Umat Muhammad berbuat salah di luar surga. Ketika mereka telah selesai bertobat, engkau perintahkan mereka masuk ke dalamnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang suci, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Datanglah kepada Tuhanmu. Tuhanmu ridha kepadamu sebagaimana kalian diberjanjikan kepadanya. Fadkhuli fi ibadi. Silahkan kalian masuk bersama hamba-hambaku, bersama para aulia, syuhada dan ulama. Wadkhuli jannati. Silahkan kalian semua masuk dalam surgaku. Semua engkau persilahkan mereka masuk surga. Ya Allah, ketika aku berbuat salah kepadamu, engkau pisahkan diriku dengan kekasihku Hawa. Berapa banyak umat Muhammad yang berbuat salah setiap malam kepadamu, tapi tidak pernah engkau pisahkan mereka. Karena itu gara-gara tidak kamu udah punya kata di perumahan. Makanya Nabi Allah Adam ini cemburu kepada kita. Begitu pula Nabi Allah Musa. Suatu ketika Nabi Allah Musa membaca kitab Taurat. Di dalam kitab tersebut diceritakan ada satu umat di akhir zaman, ketika mereka memberikan sedekah, sedekahnya bisa diperuntukkan untuk kemaslahatan yang lain. Berbeda dengan umat sebelumnya. Ketika mereka bersedekah, maka turunlah api dari langit, semua sedekah tersebut dilahap oleh api, itu pertanda diterima oleh Allah. Pula dilihat oleh Nabi Allah Musa. Apabila umat tersebut berniat ingin melakukan kesalahan, maka tidak dicatat. Ketika ingin melakukan kebaikan, dapat satu pahala. Apabila umat tersebut berbuat salah, Allah tulis satu dosa. Ketika umat tersebut berbuat kebaikan, ada yang 10 balasan, ada yang 100 balasan, bahkan berlipat ganda. Apa kata Nabi Allah Musa? Ya Allah, jadikanlah umat ini menjadi umatku ya Allah. Oh, tidak boleh Musa, tidak. Itu khusus umat Muhammad. Ya Allah, kalau seandainya engkau tidak menjadikan umat itu menjadi umatku, maka jadikanlah diriku ini bahagian umat tersebut. Itu pun tidak boleh. Kamu memiliki misi tertentu, kamu memiliki umat tersendiri. Nabi Allah Musa Hawa wujudnya dia Hawa. Begitu pula Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, jadikanlah diriku ini menjadi umat Muhammad. Sehingga Allah panggil Ibrahim, panggil. Tapi Ibrahim, walau kata hanya dijadikan kepada umat Muhammad, nama kata akan senantiasa disebut-sebut oleh baginda Muhammad dan oleh umat Muhammad. Makanya setiap tahiyat terakhir kan sering kita nyawa yang nana semayang, yang nana bukannya sering. Namun selawat yang berpadan dengan salawat Ibrahimi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang hantam nafai itu hantu Pak Majid itu Ibrahim Muhammad beliau mau kita petahin sampai fil alamin innaka hamidum ma, namamu akan senantiasa disebut-sebut oleh umat Muhammad. Bahkan Ibrahim, Muhammad akan aku lahirkan ke dunia melalui silsilah keturunan. Makanya coba kita lihat keturunan Abdullah ayahan Rasulullah. Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdul Manaf, Abdul Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, Kilab anak Murrah, Murrah anak Ka'ab, Ka'ab anak Lu'ay, Lu'ay anak Ghalib, Ghalib anak Quraisy, Quraisy anak Malik, Malik anak Qis, Qis anak Kinanah, Kinanah anak Khuzaimah, Khuzaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas, Ilyas anak Mudar, Mudar anak Nidar, Nidar anak Ma'at, Ma'at anak Adnan, Adnan anak Muqawwim, Muqawwim anak Nahur, Nahur anak Tayrah, Tayrah anak Ya'rubah, Ya'rubah anak Yas'ubah, Yas'ubah anak Nabi, Nabi anak Ismail, Ismail anak Ibrahim. Kajian ini enggak lah.
Tiba-tiba kadernya enam tiga 30. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib Hashim Abdul Manaf Qusay Kilab Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib Quraisy Malik Tes Kinannah Hudaimah Mudarikah Ilyas Mudar Nidar Ma'at Adnan Muqawwim Nahur Tayrah Arubah Yasdubah Nabid Ismail Ibrahim Kadir hanjut aku tamu kan menjaga dokter-dokternya pada takut-tanain nyana kan rupanya keturunan Rasulullah hanya tahu bagaimana kita bisa cinta kepadanya sedangkan beliau belum kita kenal, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Tuli Rasulullah ilaih. Makanya berkewajiban kita kedua orang tua, ingat ini khusus kepada bundanya. Istri ini akan menjadi 3 kewajiban. Yang pertama, menjadi ibu kandung. Jadilah ibu kandung yang ikhlas. Biar sampai awak dekah hamil dia ke muka Tuhan lu, buat dari sini aku nanti kok lagi dia. Jadilah ibu kandung yang ikhlas. Yang kedua, jadilah ibu kandung, ibu menyusui, susuilah yang tuntas. Yang ketiga, menjadi ibu guru, jadilah ibu guru yang cerdas. Maka peran ibu ini tidak. Ibu kandung mengandung yang ikhlas, ibu susuan menyusui yang tuntas, ibu guru menjadi guru yang cerdas. Teman, bahwa tekadnya lihat bunda Allah itu di mana? Di atas. Awaikon kata perbincangan. Mana yakin Allah? Pak Allah. Halo Allah Pak. Hah? Ada mobil yang udah. Tanya di mana Allah? Di mana-mana bicara dia Allah. Pak Allah. Ya, kan. Pak Allah, hana kata Pak. Bahkan hana kata Pak, hana mau tempat. Bahkan hana mau tempat, hana pernah ke tempat. Bahkan hana pernah ke tempat, punya pernah ke tempat. Allah hana maha kaya, bertutur kepada yang lain. Maka ketika anak bertanya di mana Allah, kita tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Karena Allah tidak bertemu. Baru bertanya ke tempat, menjadi tempat. Emang menjadi. Hana mufat Allah, hana menyemufatnya dengan Allah. Maka berdegar-degar, asaikan sidro nyenkan Tuhan. Maka Tuhan itu sidro kesal. Asaikan bebas sidro nyenkan Tuhan. Yang kata menyebut Tuhan Tuhan. Rupanya menjadi bebas sidro kan Tuhan hantu. Maka hati-hati. Ya, maka jadilah ibu yang cerdas. Begitu pula hadirin sekalian, sedang jamaah rahimakumullah. Dunia ini pun dibagi oleh Allah menjadi 3. Sepertiga untuk kaum munafiqun, ayyatadayyana minha, mereka menghiasi dirinya dengan dunia. Sepertiganya untuk kaum kafirun, ayyatamata'u minha, mereka bernikmat-nikmat dunia ini menjadi surga baginya. Sedangkan sepertiga yang lainnya untuk mukminun, dunia bagi kita ayyatazawwadu min hadil akhirah. Ini dunia sebagai tempat bercocok tanam. Sedangkan memetik panen kehasilannya kelak di akhir. Makanya mukmin siapapun orangnya tidak akan pernah merasa nikmat dalam kehidupan dunia. Nah, senang mukmin dalam dunia hanya karena memang Allah tidak memberikan kesenangan kepada kita. Hanya senang kita jauh dari dunia, Bu. Buktinya Allah berfirman dalam surah Al-Balad ayat yang keempat,
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami jadikan manusia dalam dunia dalam susah payah. Susah kami cari rezeki. Yang karena dako susah hiroda kau. Yang karena dako berat dan susah. Alian susah tak kebut ibadah. Susah ditanya tak pergi umroh daripada maksiat. Kapan senang? Tidak ada. Mantung tanya susah. Yang kaya susah, yang kasih berat susah. Yang karena dako susah, yang karena dako dia tanya berat susah. Yang karena anak susah, yang karena anak berat susah. Anak mir susah, anak muda susah, yang Tuhan berat susah. Panjang senang, langsung kan betul itu kurang kaya susah betul. Lewat dasar tengah malam susah tengah dingin dia tengah tak mengutang kurang sih. Lewat kaya ada enak tengah malam tengah dingin dia tengah tutup dah mau utang, kau dah mau ajak utang. Yang sudah kuliah susah, bahkan susah pikir kepada kerja. Yang telah mendapat kerja susah, ingin mendapatkan kepala bagian. Yang sudah dapat kepala bagian susah, ingin jadi kepala dinas. Yang sudah jadi kepala dinas susah karena sudah mulai ikut jalan. Rupanya sudah lewat satu periode susah, ingin periode yang kedua. Sudah lewat periode yang kedua susah, rupanya ketangkap KPK. Padahal senang betul, Hana senang. Apalagi sekarang berbeda masa Nabi Allah Sulaiman dengan keadaan sekarang. Nabi Sulaiman awal itu pertama ulang penjara, kemudian dia pejabat. Ilawitnya awal itu pejabat, kemudian tak mau penjara. Susah. Hanya senang dalam dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang tertipu mukumu. Muhi senang, makanya tengok duduk dan tengok ingat dia tahu mangat menyatawa rumah kena bantai lipih, bantai gudin, tak boleh kasih mangat. Pantawa piye, hanya mangat kata. Yang kakana Honda Mio sang mangat menjadi Vario. Katakan Vario dia hanya mangat kata. Yang karena Honda Vario menghayal sang mangat menjadi motor Brio. Katakan motor Brio dia hanya mangat kata. Menanti dia kata kawin ngabang di awak ada kanan bangkon semangat kan kawin yang bangkon. Wate dia mati bangding cuma kawin yang bangkon. Iya, hanya mangat kata bangkon dengan bangding awak. Pat mangatin upat yang golongnya kita di mana nikmat di tempat yang belum kita miliki. Maka kan kadang-kadang kita berhayal takkan dana ke rumah tubuh hangat di rumah kan. Lumau hana payah semayang. Lumau hana payah puasa, lumau hana payah seiringan kan hana lumaunya pakai baju syar'i kan, mangat cantik tu lumau. Tapi awak tete ingat urang mak megang kenang kurubun raya hadi hana mengasih je lumau. Maka kita melihat batu yang besar sama mangat je kan bate hana terjawai santai, hanya stres, hanya batai mudua. Tapi naurun tu waktu hanya batai itu betul-betul. Hanya mengaji di rumah tak. Lalu tak kena nak kena semangat, dia kena adem, ayam, semangat. Tapi orang kata kena dulu duduk kena yang hanya mesti itu dia kena hanya mengaji dia kena. Pak mangat, pak yang golongnya kita. Maka ingat. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Allah mengingatkan. Dan kadang-kadang apakah yang kalian benci, padahal itulah yang terbaik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan kadang-kadang apa yang kalian senangi, padahal itulah yang terburuk untuk kalian. Wallahu ya'lamu, Allah yang paling paham apa yang terbaik buat hambanya dan yang tidak baik kepadanya. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian kata Allah tidak akan pernah paham apa yang terbaik untuk kalian dan apa yang tidak baik untuk kalian.
Maka putra yang kagak pilih Allah ronyo yang terbaik. Putra yang kagak pilih Allah ronyo itulah yang terbaik. Gebi kasih yang terbaik. Gebi kaya yang terbaik. Gebi bangga yang terbaik. Gebi cara yang terbaik. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu yang terbaik. Kalau tidak mukanya harus mengacau kebibitan. Bu, bila mana harta itu dibaliknya tersimpan kesenangan dan kebahagiaan, maka anak rumah yang tiga di rumah kita. Menyebibit kaya hanya kita yang senang, anak rumah yang tiga betul kita. Punya nyawa masak, mangat dan siang daripada kaya. Nyawa masak. Misalnya ketika kau bertanya orang kasihan dia bengah betul-betul dia kupi kabukar kok bantu tibaknya ternyata kan lain anak menjauh takkan bagainya bang nama kawin dia sama Tuhan ahai dia tua mengentah mentang tertingkuk pada dia hari ini mesti kompor punya kaya apa dosa kata mengkawin dua nyatakan cukup sekian menyedak kau kasihan bahkan setia ada yang kau tadi makanya bu lebih senang laku gasin atau laku kaya? Kapan aku gak mangan laku gasin? Kan laku kaya. Orang nong so kena laku gasin atau laku kaya? Buka kembali. Saudara laku gasin setia atau laku kaya mau kawin dua? Kapan mana istiqamah kagak? Lebih senang miskin. Orang miskin yang taat adalah orang yang pertama masuk surga. Di akhirat. Di dunia, dia santai di kurung sibuk. Jadi kan, yang berlaku lampu merah pada jalan kurung kaya atau enggak? Kurung kaya. Yang di motor ketika lampu merah wajib stop, berhenti. Yang di kereta berhenti. Yang di tangan, misal, gejak keadaan berhenti. Rupanya lewat kabupaten itu, prit, kadang atlet, gatret, kadang dikut. Dia gatret, dia cakap yang digunakan kerja adu naik prit masih gede. Lewat kadang. Yang pemilihan hanya berlaku pun gede. Yang di drop di KPK orangnya udah sibuk deh. Getanya orang kasih yang bapak mau temu aja ketuk ke KPK katun hakat belum gak gitu dia. Oh, gede simak ketuk kok belum mencapai. Itu bedanya. Dia idrop di KPK orangnya mau bulan-bulan di Malaysia itu pemeriksaan manusia. Pemeriksaan manusia berbulan-bulan belum ada hasilnya. Bagaimanakah pemeriksaan malaikat kena dia kiamat? Itu manusia kita sabar. Tapi hati-hati, bulan-bulan kalau nggak keputusan. Kalau seandainya malaikat yang periksa harta kita la ya'sunallaha ma amarahu. Malaikat tidak pernah maksiat akan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat pula senantiasa melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Tidak pernah maksiat. Manusia parisa karena sudah tahu mengulir-ulir untuk malaikat na'udzubillah. Maka tidak ada kesenangan di balik harta Pak. Muhid ada senang. Apalagi ni kita nyo kadang-kadang watai kasihan turun itu yang akan hawa, akan buah belian hawa. Anak pengen daw. Takalan jengkol di hawa. Anak pengen daw. Takalan kerupuk mudian di hawa. Anak pengen daw. Barokah kalewat P3K. Anak pengen daw. Watai takalan modern hanggang lipat yung samura. Kerupuk mudian menanjit lang kaya samura. Artinya itu mana kepulah jadi pajuk. Nah beda antara gasing dengan gayahan. Gasing anak pengen lau, buat kaya menjadi pajuk. Apa beda? Hana beda, mungkin sakit itu beda. Uronyo na yang saudara ditanya kakaya raya rumah 2 tingkat. Imiyuk hanggang dia tua iya tak tahu lagi. Iya tapi hanggang dia tua tak tahu rugi. Jadi kagak tukar iya bro itu rumah mau turun ya. Moto Alfa, hanggang dia rumah muda yang dupir lagi. Tinggalnya ajak yang dapat dulu. Ya, mesti lah hanya soleh yang dapat, hanya dapat ke bawah. Yang mulia guru rentuan cik, alhamdulillah. Yang mentua guru rentuan. Yang malam yuk kan dakwah posisi
ikut perlombaan pidato bernilai lebih dua juri. Enak betul, kan dakwah benar. Kami maka tidak ada kesenangan dan kebahagiaan, makanya jangan tertipu. Kalau seandainya di dunia ini ada kesenangan kebahagiaan, maka yang lebih berhak menikmatinya adalah baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah orang termulia. Baginda Rasulullah adalah orang pilihan daripada orang-orang yang terpilih. Tapi coba kita lihat kehidupan baginda Rasulullah. Seolah-olah tidak pernah sedikit pun beliau menikmati kenikmatan dalam kehidupan dunia. Buat bulan dalam kandungan berdaya ayah, yatim sebelum lahir ke dunia. Ketika telah lahir ke dunia usia 6 tahun ditinggalkan oleh bunda tercinta Aminah. 6 tahun kayak impianku untuk kebutuhan. Usia 8 tahun sedang menikmati belayan kasih sayang daripada seorang kakek Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun meninggalkan anak dunia. Siapa selanjutnya yang mengayomi dan menghirau baginda Rasulullah? Paman tercinta Abi Talib. Abi Talib pun bukan orang kaya. Maka ketika usia Rasulullah 10 tahun baginda Nabi kagak Prabu Kamenggo, cipto pun kagak Prabu Kamenggo. Tidak ada kenikmatan kehidupan. Usia Rasulullah 12 tahun tua kagak betul-betul barang yang langkah sekali. Langkah sekali 12 tahun kan hanane kita nyo 12 tahun ya betul barang kok saya anak itu tua. Tapi begitulah kehidupan baginda Rasulullah. Bahkan 3 tahun lamanya Rasulullah berdakwah antara rumah ke rumah, 3 tahun lamanya yang dinamakan dengan dakwah sirriyah. Putra ulung tamu Islam. Leton berdakwah putra tamu Islam. Teman-teman alhamdulillah dalam proses nyebut ulung di bawah dakwah cukup jauh. Ini leton putra. Siapa 4 orang tersebut? Yang pertama istri tercinta beliau Khadijah binti Khuwailid. Maka orang pertama masuk Islam adalah orang perempuan. Yang kedua sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga pembantu Khadijah Zaid bin Harithah. Yang keempat adik sepupunya baginda Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Ketika itu beliau masih kecil. Putra. Kemudian apa kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, izinkanlah kepada diriku dakwah ini aku sebarkan, aku sampaikan kepada sahabat-sahabatku ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Abu Bakar, itu merupakan perbuatan yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat senambung lidah daripada Sayyidina Abu Bakar, mentamanglah 10 perawat dalam agama Allah. Yang pertama Utsman bin Affan. Yang kedua Zubair bin Awwam. Yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keempat Abdurrahman bin Auf. Yang kelima Talhah bin Ubaidillah. Yang keenam Abu Ubaidillah bin Jarrah. Yang ketujuh Arqam bin Abil Warqam. Yang kedelapan Sa'id bin Zaid al-Adawi. Yang kesembilan Fatimah binti Khattab, adik daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar dalam keadaan masih memusuhi baginda Rasulullah. Maka terkenal di dalam setiap kitab literatur Islam 13 orang ini disebut dengan as-sabiqul awwalu, orang yang pertama masuk di dalam agama Allah Subhanallah. Betul berdakwah diamlah terutama Islam. Bahkan pada akhirnya Rasulullah diusir daripada kampung halaman. Beliau harus keluar dari kota Makkah menuju Yasrib. Siapa yang mengusir beliau? Paman beliau sendiri Abu Lahab. Makanya kalau kita buka bandai biasa, yang penting kalau ngabuah dan mawar roba visi dulu biasa. Rasulullah yang usir baginda Rasulullah Abu Lahab. Tapi bro Abu Lahab tunggu cukup senang lahir Nabi. Sehingga ketika beliau dapat berita Muhammad keponakan telah lahir ke dunia, Suwaibah, untuk aku merdekakan, kata beliau. Sehingga dalam satu riwayat, setiap 12 Rabiul Awal, Abi Lahab diringankan azab oleh Allah Ta'ala. Dengan Abi Lahab. Cukup senang lahir Nabi.
Cuma kauri mondok ngadahin Nabi. Cuma menyenau raja yang pada kauri mondok. Dan hanya makan kucing Abu Lahab. Abu Lahab itu cukup senang. Masya Allah. Oleh karenanya mimut tua. Andai kata. Kita setiap tahunnya senang, bersemangat merayakan Maulidul Rasul. Bagus. Tapi jauh lebih bagus seandainya kita senantiasa bersemangat untuk mengikuti akhlak-akhlak baginda yang mulia. Han memadang kauli mondok. Nah memadang kauli mondok bukti cinta ke Nabi. Han memadang. Kauli maulid ini bukan bukti cinta, reaksi daripada cinta. Bukti cinta itulah mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah. Rasulullah kasih sayang ke Nabi, konlah arti maulid saja, tak tauladan akhlak Nabi yang membudi tak mulia, tak tauladan akhlak Nabi yang membudi tak mulia. Kasih sayang ke Nabi benar bukti yang nyata, tak puput buat bersuruh bagi orang yang dilarang takwa. Kasih sayang ke Nabi Allah beri syurga, lang dunia udah senang, akhirat mulia. Kasih sayang ke Nabi, janganlah arti maulid saja, tak tauladan akhlak Nabi yang membudi tak mulia. Tak tauladan akhlaknya, itulah bukti kasih sayang. Maka coba kita lihat apa saja akhlak Nabi yang mulia yang hendaknya kita teladani. Yang pertama, Rasulullah tidak mudah marah, hanya bagah emosi Nabi. Karena kita mengambil kaidah. Ini Nabi anak. Makanya kata Rasulullah dalam sabdanya, laisa syadidu bisur'atin, tidaklah dikatakan pemberani karena senang berkelahi. Ulun gede pakai menurut dan urung. Walakinna syadida ayyamlika nafsahu indal ghadab. Tetapi orang pemberani adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika emosi. Oh, buat kita nyetengah emosi, mampukah kita mengendalikan diri kita? Mampu. Itulah orang pemberani. Coba kita lihat Rasulullah. Ketika baginda Nabi di dalam kancah peperangan berhadapan dengan musuh, beliau itu jauh lebih ganas daripada singa. Tapi ketika baginda Rasulullah berhadapan dengan para sahabat, beliau itu jauh lebih lembut daripada sutra. Subhanallah. Nabi hanya bakal begitu. Pernah Pak Saboh Urod itu. Kebetulan Rasulullah buka puasa bersama para sahabat. Sebelah kanan Rasulullah Ali bin Abi Thalib, adik sepupu dari Nabi sekaligus menantu. Karena Sayyidina Ali suami daripada Fatimah Al-Zahra. Sebelah kiri Rasulullah Abdurrahman bin Auf, terkenal sahabat yang kaya. Ada pakaian pak supportnya Sayyidina Ali, pak nilai-nilai pada buah kurma, bukan dalam piring kapal. Cukup jangan kalau pada buah kurma. Cukup dia ke anak dalam piring. Mana Sayyidina Ali takut ketahuan pada Rasulullah. Gemain jam cupit di Sayyidina Ali bawa dan jauh anak kurma bukti ya sini dalam piring Nabi jauh bukti ya sini. Habis bukti dalam piring Rasulullah, musuh dalam piring Rasulullah Sayyidina Ali itu kan Rasulullah. Ya Rasulullah. Putra Ali, belum kadang tahu foto berapa kali ni ya Rasulullah ni. Bukan ada Nabi dan pilih panjang lupa jodoh kurma macam anu. Nabi itu dia menjaga melintang dan nyoda gede tak pun pada buku. Tapi Rasulullah tidak demikian. Apa jawab Rasulullah? Ali, saya belum kadang kan tuan yang beradir basupnya, tapi kataan. Tentuan kadang salah nampilin katakan cuma asal kurma tak baju anu abis tak mau dulu. Bandung sahabatnya kan. Makanya Rasulullah itu sudah bercanda. Para sahabat di depan Nabi tidak selamanya tegang. Beda begini kita oh ada sahabat itu Nabi sombong benar. Mana benar Rasulullah orang sedang bercanda.
Kan sering kita dengarkan kisah Nuaiman. Nanti dengar kisah Nuaiman. Nah bu, cerita Nuaiman nanti dengar. Aku bukan dari Nuaiman. Nanti dengar cerita Nuaiman. Cipulah ya. Iya. Lanjut tuh. Nah, ada Nuaiman. Akai Nuaiman kadang Pandawa betul kan? Agak Pandawa betul akai Nuaiman. Dumna Pandawa akai Nuaiman dengan sahabat Nabi. Mutung sahabat Nabi yang modelnya dengan apalagi sahabat kita yang kampung tanya di dalam itu. Nuaiman suatu ketika beliau melihat Rasulullah bersama para sahabat. Nekandan li Nuaiman naulu Mekah kuwi. Gekeu li Nuaiman ba ulun Mekah hajjan ubina kuwi data ka ulun tuan dorong be. Man bayaran Nuaiman untuk kajak kedih hidup. Empat hidup bersama Rasulullah kajak kedih di Bayyun. Kabarnya Nuaiman berbagi Nuaiman kepada para sahabat Rasulullah begitu begitu. Berdua samping Nabi di Nuaiman lekeur ya Rasulullah Nuaiman. Mudah rezeki lelenya biasa ya Rasulullah. Kadari muklam kayak Rasulullah dalam hati ulun tuan berkeinginan untuk bersedekah kepadamu dan para sahabat. Tapi apa hendak dikatakan itu keadaan ya Rasulullah? Begini dong mau sedekah. Kadang-kadang udip si uro-uro badro dulu nak yang ya Rasulullah. Sahabat kata itu saja kuat Rasulullah tetapi itu saja. Hendak kemudian uro-uro mukat dengan bertanya oleh Rasulullah pemudanya sama Aiman yang punya porutinya oleh Rasulullah manyo coba ia menduknya putranya Rasulullah. Nah pengeh Rasulullah karena itulah akhlaknya Nabi. Yang kedua, Rasulullah mimut abu yang berbahagia cukup lemah lembut dengan istri-istrinya. Ya, betul. Cukup lemah lembut. Makanya kata Rasulullah dalam sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khalqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum lin-nisa'i. Laki-laki yang terbaik itulah yang paling baik dengan istri-istrinya. Jadi enggak berat bu, enggak berat. Pak, enggak berat. Sebab kita biasa menyanyikan rumah kau perabineh jangan dan kadang-kadang bahan tempe ini dahulu biasa. Dan bahan tempe ini dahulu kan wajib bikin ngan rumah Allah. Ngan rumah Allah kadang-kadang kita yang saya bang pakon tenakan nuduk lentu dulu diraya. Apa katanya? Mungkin menang. Ngan rumah Allah akhlak juga. Coba kita lihat Rasulullah. Cukup kan akhlak rumah. Makanya bu, dengar juga. Nyok yang jelas-jelas Nabi. Boleh jumpa sebagai saksi jumpa. Ingat, nyok ingat balik. Biasa tak. Drone morenan hana wajib mengut. Dengar, pegang belakang. Maka bila kita nyok suami, bet awat tekan buka sange hana makanan cok rumah colok dan sange, tinggal sange yuk mohon dia tidur di sahaya. Orang perempuan tidak wajib orang kinang hana wajib semua. Orang inang hana wajib sampo bro. Orang inang hana wajib putusuan hana. Hana wajib. Kebuktikan dia nak engkau pada kau. Tengku susu atas kamu ada kau. Susu di atas daun kiri ada kamu. Makanya tidak kebiri. Daulah. Orang inang hana wajib masak. Orang inang hana wajib semua. Orang inang hana wajib sampo. Orang inang hana wajib putusu yang diberi. Oh, jelas-jelas. Putra si wajib kita mau rinang taat kepada suami. Maka dia punya suami memerintahkan masak, wajib masak karena wajib taat. Punya suami memerintahkan nyuci, maka wajib nyuci karena wajib taat. Suami perintahkan untuk khadamnya, maka wajib khadam karena wajib taat. Perempuan merupakan orang yang paling mudah masuk surga. Paling mudah masuk surga dalam dunia. Ada belajar kitab Jawatul Jawahir. Dan negeri Jawatul Jawahir. Ada. Nah, menyanyi apa kamu tulis? Menyanyi hanya tepung segera. Tertulis di dalam kitab Jawatul Jawahir. Coba buka kembali selesai daripada kedua kitab. Seorang perempuan yang tidak pernah tinggal salat 5 waktu.
melainkan karena haidnya, dan tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan melainkan karena kotornya, dan senantiasa menyenangkan hati suami, dakhalal jannah, bulat turingan atau surga. Riyadha zawjan riyadha Allah, riyadha nakwa riyadha Allah, riyadha Allah kunci surga. Lola Purmoh yang hantam tinggal sembahyang 5 waktu kecuali karena haidnya. Tidak pernah tinggal puasa Ramadan kecuali pula karena haidnya. Senantiasa senang hati suaminya. Bagaimana makna senang hati kau ketika istri itu meninggal, merasa kehilangan bagi suaminya. Tak akan pernah tergantikan dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Senantiasa menyenangkan hati suaminya. Dafanal jam masuk surga. Pasti mudah nak ada orang yang mau suka. Makanya ada sakit-sakit hatinya kau. Yang lebih-lebih yang kehalu-halu lebih jauh nanti kau. Bila kau menambah bakat muka dia dikon bagi pejabat. Nanti kau hantar mau surga menyakit hati kau. Makanya kata Rasulullah, perempuan yang cantik bukan wajahnya. Wajah kita nyonyo cantik subjektif. Cantik masih A kalau kita cantik begini, cantik masih B kalau kita cantik begini, subjektif. Tapi yakinlah semua kita ini cantik. Mana belakang dia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kepujut saja cukuplah. Kini kan dengan murua sudah tak dulu. Ya tak dulu. Mantum tadi katanya. Makanya yang dimaksud cantik dalam agama bukan wajah. Wajah itu ada batasannya. Menyamarkan gara-gara dalam tabur motan kali di kedih muka telagak tubuh badan bak biola. Jino anu tekanak pantai biola dan kalau dia biola dia kan. Apa nak cari itu? Orang no 7 ni kan negerinya, no 8 ni kan negerinya. Menyamarkan ubi tenaga ubi di benda. Lihat ton buat ton. Ni kan mana anak-anak saya tu dah kan. Ni kata Tuhan tu pada negak nak. Makanya laki-laki ketika memilih si perempuan yang pertama cantik yang dia lihat, tapi itu bukan utama. Kalau itu lagak, tapi lagak kan utama. Bahkan tuyukan berlagak, baik tua promoh untuk bukan dan promoh. Apalagi dia masa punya promoh tu kurang, musuh. Waktu dia ke kau ni pakai bang lujak lejong nak ajak tu kah lebih jadi kunci. Ada dia bahan diri tu hendak. Promoh tadi cakap dia masa pergi kopi siapa WA. Apa masalah? Sama juga. Orang drone ganteng lah kau, gede pelakor lebih. Menyatakan dia kau hanya ganteng, hanya rumah bangun takut rumahnya yang itu, serba masalah. Makanya cantik itu bukan utama. Makanya yang kedua diperintahkan Rasulullah melihat hartanya. Harta pun bukan utama. Karena kebahagiaan itu bukan dibalik harta. Menyebit-bit gara-gara kaya, kita senang, maka hanatri baru sahaja. Senang, kalau kan kumpulan. So juga hana kaya si depan keto kaito kan lengkap. Cukup kaya tetap tidak merasakan kenikmatan hidup. Maka tidak menentukan kaya. Yang ketiga, dilukanan keturunan pun itu tidak memastikan. Karena ada orang tua yang taat tapi anaknya takut. Contoh, contohnya Nabi Allah Nuh, ada anaknya yang tidak beriman. Ada yang anaknya taat tapi orang tuanya takut. Menurut riwayat ayat daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim itu Nabi dan Rasul. Maka yang menentukan adalah agamanya. Nyawa yang diukan dan agama. Nana buat. Nah, yang hana nebuat hana pakai. Makanya drone yang darah-darah yang berumah tangga. Nekanan cadar lintu yang nabuat kahana gejak udaya ditimbut sinoi kampung nada dingon nada dingon nada jawab nada dingon nakuwa nyo yang darah-darah ini hana buah buah hana berdeh nada dingon yang nabuat
menanti sepadanya hoka anak agam pilih darah baru yang timbul na dengar kahanak ada dah sebuah kata nak sebuah waktu berdua temu sebuah nah dari dengar benar benar menyahana benar terendah benar tua nyono tadi igam kongku belang sini pun anu darah dino dia kawin menjemput beda kasih namanya diri anu darah dino iki mengawin menjemput beda dia untuk runtuhan sotem anu darah tanya iki mengawin menjemput hai dia menjemput anu ucik mengkukur katanya hai dia menjemput itu menjemput adalah menjemput lebih-lebih anak dijemput nak tinggal dia menjemput mungkin juga apa itu cukup bahagia temannya itu baru tujuh nyempat tiga cukup bahagia ketika malam pertama betul sunat malam pertama ya tidak yang undangnya cukup bahagia ketika malam pertama betul putih baca Quran ini betulnya betul baca Quran mantap baca dua itu bahkan baca adik makna subhanallah tunggu billahi minasyaitonir rajim aku berlindung kepada Allah dari kedai syaitan terputus. Bismillahirrahmanirrahim dengan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang masya Allah senang Tuhan gedek ubud sembayang sunat malam pertama dia dengar mudah dengar yang buat pilih kadang-kadang lagi tanya tua tanda dalam kemudian mereka tua tanda dalam walaupun kita betul muin sering itu ni murid boleh ini baca dalam dalam itu akan dia pada dalam kota biar lupa video kemudian sunnah ketika malam pertama sembahyang sunat 2 rakaat nyok usulkan mudah yang kadang-kadang kami ya kata kami sudah buku kadang jangan sebut jadi enggak rakaat pertama baca kulhu rakaat kedua inna a'tayna selesai salat 2 rakaat sunnah baca kulhu 300 kali kasih 3 kali lihat kau baca kulhu lihat baca kulhu lihat kau emat ubun darah baru emat mandi kamu darah baru pat emat cukup pak ya kamu sama gitu juga itu kita boleh baik yang nonton yang penting itu baru emat ubun baca doa doa baca Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabbaltaha alai wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma halo kajian kapan nak pakai kajian wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabbaltaha alaik maksudnya ya Allah dan mohon makhluk ya Allah kebaikan kurma di hatinya dan melindung makhluk ya Allah dari keburukan kurma di hatinya dia pulang dulu yang tergantung makhluk dan mudah pukul mata ini penting Allah yang sunat lakodo norajin dari kubur dengan ini mau ketemu hanya buatnya legana makanya benar sehingga legana yang maafi di bandara baru tapi itu yang yang lebih utama baikkan dari wajah makanya boleh bentar hai abang bak menyita hidup kedara baru hai cukup bang besalaraba bembang nekalan laju mengenang nerengkam asal cantik rupa ulang yang leharta yang penting hai abang asal sembahyang gada keturunan lihnyanam
iangna agama tak ada ketuhan gak ada kelakuan soal rumah yang dia tempat boy dua menang dalam harta lakak wajah di boy dua tapi dengan berdua kuat haile yang utama agamanya al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat lepegah dari Allah inang yang bro bersiap di Allah keca dan darah baru agami yang bro keca dan linto inang yang bro wa tayyibatu lit tayyibina wa tayyibuna lit tayyibat inang yang gagat kecadan darah baru akan yang gagat kecadan linto baru inang yang gagat tapi apa maksud itu inang-inang yang salehah dipersiapkan oleh Allah sebagai pendamping Isaleh duduk Isalehah duduk Isaleh Allah berpesapat taat dengan taat, takut dengan takut, anu tepat taat dengan takut dengan taat. Makanya pun yang kagabi kita jauh itu cukup tak. Tunggu kemana kolong, tunggu kobro akal, tunggu betul kolong buat waga seorang idol bikin ngomong apa? Sendu. Dapagah na ba ito yung nakolong ito na long sukubok lang kita pati ko na katanasi lego tapi dia kan tuh pati sama-sama juga gimana maka cocok artinya kuat lah lagi mah misal kena lagi kita nyota peganda tutup mati suami kan berlagi abu di kita terus cocok tak non cocok bahkan cocok abu puru cukup tangan dia bersemayang maghrib ketika dia semayang subuh baru kemudian berona anak itu kan kepakean kan makanya cukup cocok yang namanya ini wajah sudah kena buah sudah kotak kacetnya juga ya makanya jangan terlalu berkeluh kesah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini itulah yang terbaik yang pada itu gabi kegetanya kecil orangnya bele gada kecamat kan kecil apa ini bele hawa kecamat getanya yang kecamat orangnya bele hawa kecamat apa kecamat ini yang kena orangnya kamu yang gabi kesempatan untuk dakwahnya dengan dakwah tapi waktunya beda yang gabi ilmu yang untuk sebut apa yang telah diberikan kepada kita hari ini yakin itulah yang terbaik Allah Maha Tahu mandel musibah lawiyah tubuh musibah yang diberikan oleh Allah kepada orang maksiat itu teguh Allah masih sayang kepada kita Allah menegur kita musibah yang diberikan oleh Allah kepada kafir itu azab yang disegerakan musibah yang diberikan oleh Allah kepada mukminin mukminat itu adalah uji kenapa Allah menguji kita karena Allah ingin menjadikan kita itu meningkat kelas menyahana ujian hana ya Bapak apakah kalian kerja itu pakai untuk Mekah mana boleh ujian di Mekah kalau duduk boleh punya duduk ujian di Mekah dan hawa dalam hentruk tapi ingat ujian yang pertama telah lulus akan bertambah para ujian kalian kedua di Mekah ada dua orang itu tambah pada serang karena ini semakin lulus semakin tinggi ujiannya di SD dulu SD ujian SMP lebih parah lulus ujian SMP, ujian SMA lebih sulit. Lulus ujian SMA, S1 lebih sulit. Begitu pula. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, yakinlah apabila kita mampu melewati ujian pertama, akan ditambah dengan bentuk ujian yang lainnya. Innal idzamal jata ma'adzamil bala kata Rasulullah. Apabila kalian ingin menghendaki balasan besar pahala daripada Allah, maka kalian harus besar melewati berbagai macam ujian daripada Allah. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba qauman apabila Allah cinta kepada satu kaum ibtalahu Allah akan memberikan ujian berupa bala musibah kepada kaum tersebut. Man radiya falahu ridha. Siapa saja yang ridha atas musibah yang diberikan oleh Allah,
Allah pun ridha kepadanya. Wa man sakhata falahu sukhtu. Siapa saja yang murka, benci atas segala musibah ujian diberikan oleh Allah, Allah pun akan murka kepadanya. Makanya coba kita lihat. Yang paling rayu Nabi musibah oleh Allah ujian dalam dunianya seperti para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul yang paling layak ujian Allah berbicara kepada para nabi-nabi dan rasul ulul azmi. Di antara rasul ulul azmi yang paling besar Allah berikan ujian dan musibah siapa? Itulah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah tidak sayang kepada baginda Nabi? Apakah Allah tidak cinta kepada baginda Nabi? Inilah bedanya. Ketika manusia cinta sesama manusia, pasti akan diberikan kepada kekasihnya yang menyenangkan hati kekasih. Tapi ketika Allah cinta kepada hambanya, yang diberikan oleh Allah kepada hambanya bukan yang menyenangkan hati hamba, melainkan yang dibutuhkan oleh hamba. Apa yang kita butuhkan sebenarnya? Kesadaran kita bahwa hidup di dunia bukanlah tujuan semata-mata. Nyo yang benar ingat kita nyo, udep di dunia kan tujuan semata-mata. Dunia Allah jadikan kepada kita manusia, tapi manusia kita semua ini diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat kelak. Makanya kematian sedang jamaah sekalian bukan akhir daripada kehidupan, tapi kematian itu merupakan awal gerbang menuju kita kepada kehidupan selanjutnya. Kematian itu bukan akhir hidup, tapi kematian itu merupakan awal hidup menuju kepada hidup yang sesungguhnya. Makanya uronyo Allah tetap fadilah itu pengajian, fadilah sedekah, fadilah mengikuti majelis ta'lim, fadilah berbagai macam fadilah termasuk fadilah jamaah, seakan-akan itu hayalan. Kapan semua itu akan terbukti menjadi kenyataan? Ketika kita meninggalkan alam dunia, masuk kita mudah kepada alam barzakh. Berubahlah kejadian yang dulunya hayalan akan menjadi bukti nyata, yang dulunya nyata akan menjadi hayalan. Orangnya Allah tetap ingat keistimewaan ibadat kursi dia tapi ingat anak-anak dan kandungan. Takkan ba anak-anak dan kandungan no begot-got kajaka mata numbo karena matanya cukup bernel. Itu dia dengan kandungan. Oh tadi ba mata lupa idalang kaput dan cukup. No, kajaga jarawan numbo karena jarawannya cukup bernel. Dia dengan kandungan. Oh tadi ba jaraw yang nasi kandung pusat pada raba-raba. Nah, jagalah kakimu nak, karena kaki itu sangat dibutuhkan. Oh, dan ubah kaki, lukis tahu hanya dalam kaki. Kapan si anak itu akan sadar? Mata itu butuh, tangan itu butuh, kaki itu dibutuhkan ketika si anak lahir ke dunia. Baru sadar, ye, purne lagu mata, purne lagu jaraw, purne lagu kaki. Begitulah perbandingannya kehidupan kita hari ini. Oh, buat dia tak pegah pahala sedekah. Allah, itu kubu pegah yang jaganya sejak pegah ambil banyak yang terlalu. Seolah-olah hayalan. Pahala jamaah dan sebagainya akan terbukti menjadi sebuah kenyataan ketika kita telah hidup dalam alam selanjutnya. Ingat, udah bertanya si apa baiknya. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina fa aqaddu ma yajuzu dzalika kata Rasulullah. Usia umatku berkisar di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Ada yang lebih daripada 70, ada sangat sedikit kata Rasulullah. Kita kadang dikam 1000 yang lebih 70 pada berapa. Tentu ikamona yang usia 115 tahun hanya berkurang dari apa? Hanya berkurang beda. Jika 20 tahun hanya berkurang beda. 20 tahun. Berakan tunggu usia urang 70 tahun mantang dulu lambak pining tu. Orangnya 17 tahun bak pining hari ini. 23 tahun ada yang cuci darah, kolesterol, asam urat dan sebagainya. Berakah usia yang dia. Si apa dia udah dalam dunia ni maka dibek lale, maklum bek lale. Abu lembek lale, adik lembek lale. Si apa dia udah dalam dunia ni. Tengku dan mata muda tengku
Karena mentang muda kan mati mentang mati kan gara-gara Tuhan. Mati kan gara-gara sakit. Mati kan gara-gara diri wajib lebih diri karena belum mati. Mati kan gara-gara mupok lebih mupok karena kesebab mati. Gertatnya urun Tuhan hana mati-mati. Yang kamu dah kami mati. Gertatnya urun sakit hana mati-mati. Yang hana sakit tapi mati. Ini pernah terjadi belum? Seorang ayah koma selama 3 bulan. Dia belum koma. Yang jaga istrinya, anak perempuan pertama, anak perempuan kedua. Biasanya Pak, ketika koma, kebiasaan menyepak kemudian ke langsung titik. Tapi kalau nanti, rupanya layarnya koma, tanda-tanya atau tanda sembuh rupanya. Dia belum koma, dia belum. Bulan yang pertama meninggal anak perempuan pertama. Ayah mendapatkan yang sakit. Kenapa meninggal? Sebab melahirkan. Bulan yang kedua koma meninggal anak perempuan yang kedua karena baksa berguru dia minta bu kepada mama di rumah sakit yang jaga ayah. Bulan yang ketiga mamanya yang meninggal. Bahwa dia kumpul gekok jalan dia belum jaga gekok ngebeda. Gaknya boleh koma sampai orang yang mantau yang jaga pada koma habis meninggal. Ya ada. Makanya kan bahasa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Karena ajal aina ma takunu yudrikumul maut wa la kuntum fi burujin musayyadah. Oh macam tajapat macam taduk wa la taduk dan putau pesawat takut menikah yang cukup banyak. Yang namun kematian tetap akan mendapat kita. Apa saja. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Hai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu kata Allah. Sesungguhnya kematian walau kebanyakan manusia lari daripada kematian karena takutnya mati. Ia datang mati. Baca sakit kata mubat hampir hidang sakut tu medan imotan hasil pada kupluk peden Allah tu. Semua kita ini telah mengambil nomor antrian. Ada tak nomor antrian mati ibu. Nomor berapa? Itu cuma yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Maka setiap tahun sapi dan pingat. Hanak republik kita dalam dunia. Hanak tempo. Gedanyo tawo alam bakal kadang si malam kadang si urang di Tuhan sidokan rahasia oleh sebabnya wahai ada urang sudah bukan tanita bobot sembahyang malam urang Bedado lango setan budaya tepet mata mengkrosulku nyawang bin salung malaikat bang diatur ikan kubong selintung ramedum urung ya kunjung gadang di adem kubur di mana lu mulai pulang tua ke gata inang yang tari intan berlian ban-bannya kakopo atra menyenang amai dan kebajikan yang kehayatan yang tulung kata Gahabe gasih serta sayang Bahapipa sangan yang kata cinta Gahabe gasih serta sayang Bahapipa sangan yang kata cinta Nasetia lakodro nebu Nasetia lakodro nebu Setia Nana ko idang sinipong ang water lingay pumo tukun batukoy mo support nyo lo hanggang tidewa mo o tanak ya long na uro sapat ng promo na po tingkat mo po mapusin yung pagkasabihan ka
Alam sendiri kalau kerling lagi dia bukan. Bukan nak datang ke kepuan dalam kenyataan, apa nak datang ke? Begitu pula sebaliknya tidak ada istri yang setia. Mana dalam dapur rumah Pak itu pengen katanya lalu kena kadang dia mati katanya beli kata dah pengen lalu 6 kambah hanya kena dia murah. Siapa yang lebih setia pada mani kita di alam barzakh adalah amal ibadat yang pernah kita sahabat selama kita hidup di dalam dunia. Nah, itu anak. Makanya ketika orang-orang yang taat meninggal kata Rasulullah, datanglah seorang laki-laki wajahnya yang begitu tampak. Sehingga katanya yang ditanya Pak laki-laki tersebut, siapa anda? Siapa yang pernah melihat laki-laki seindah wajah anda di alam dunia? Jawab laki-laki tersebut, aku ini adalah amal kebajikan anda yang Allah jelmakan pada hari ini menjadi teman anda di alam barzakh. Subhanallah. Kebutuhan amal kebajikan katanya ke teman katanya di alam barzakh. Apa katanya? Tidurlah engkau laksana tidur pengantin baru. Pacar katanya sadar tengku ketika sudah kiamat dunia. Subhanallah. Jangan yang meninggal menyeperti aku. Hanya itu tidak hati. Hantu tadi 27 merontak di alam barzakh. Ya Allah, Nabi kesempatan kepada kamu untuk beriwang di atas dunia. Kamu Nabi sempat buat taat punya kamu hanya ibadat punya azab 6 lebih dari yang kanan. Betul di malaikat. Hinalah engkau di alam barzakh. Hina anda. Anda di kesempatan. Mana murahnya tengah menyesal. Itu penyesat. Makanya betul-betul buku yang pernah buka usaha sendiri. Kadang-kadang orangnya ada challenge ikut dulu ben pribadi neblomu kadang-kadang ben ubah-ubahmu ruang waktu menyamban juga. Nanti kamu tulah dia. Ben ubah-ubahmu 20 jam. Apalagi yang masih ada suami begitu. Ban mati dirawat besok 20 jam menjadi suami, 10 jam dijadikan mahar untuk istri muda. 10 jam itu besok bajaran istri muda. Dirawat dalam tubuh ini uwah nepuhan ini ya. Uwah nepuhan. Uwah nepuhan. Coba boleh. Engkau menyelesaikan kejadian suami dan lebudak nak belum juga mendua. Itu korban film Susana. Macam saja mencegah dengan bungkau di mereka. Long bicara supaya betelah. Tiba cara tu supaya betelah. Jok sutuh manyam malamnya. Lebaki 2. 5 manyam nujuk kucing dan nampaknya ke pedang daya. Cepat ikan putih yang lebih mewah. 5 manyam tu nujuk kabilah no. Lihat mati berang memang hati nenek itu. Tapi pahala ulun nujuk ide yang berbunyi. Karena bangunan balai tersebut termasuk bahagian harta kita. Alhamdulillah. Malimah macam itu itu honor pak itu. Nabi dia untuk buka. Hari itu honor buka daya hasil untuk pribadi. Alhamdulillah hanpat ini. Orangnya juga orang yang alhamdulillah itu. Hantu tadi dia berwasiat katanya Allah hai anak mertua. Harta yang ayah tebang hai anak mertua. Kamu sedekah tawakal kepada daya, kepada masjid, kepada munasab, kanir kepada ayah dan pomak. Itu bagilah ya. Bu, Pak, harta milik kita adalah yang telah kita konsumsi. Harta milik kita sesungguhnya yang telah kita pergunakan melalui pakaian, melalui makanan, melalui kita telah berjual beli dengan Allah lewat sedekah, hibah, wakaf dan sebagainya. Yang sedang kita tinggalkan hari ini bukan milik. Nah, toko 8 bok, Blang Permah bukan milik kita. 8 hektar bukan milik kita. Ustaz, lenek kebahkan siapa tahu. Nah, yakin anaknya akan ada. Kadang-kadang awal makanannya daripada begini. Maka alangkah ruginya manusia. Siang malam banting tulang peras keringat mencari rezeki, usapat harta kedrohan dan pajuh kedrohan dan nikmat. Ngan usapat harta tinggal semayang tinggal puasa. Tahu-tahu dengan usapat kamati ijok itu dia mati kita nyobung kau di malaikat dan bubul pat. Yang dia mati itu alangkah ruginya. Lo ingat balik
idza mata ibnu adam in kata amalu. Apabila manusia ini telah meninggal, putuslah segala amalan, tidak mampu kita lagi berbuat kebajikan. Karena orang tidak ketikam tubuh ketikam tubuhnya. Illa bisalasin, kecuali ada tiga yang senantiasa mengalir di alam harta walau kita tidak mampu mengerjakannya. Darah yang senantiasa mengalir, sedekah dari harta wakaf yang diberikan kemudahan oleh Allah melalui kita jual beli dan sebagainya. Infak wakaf kepada daerah, infak wakaf kepada masjid, infak wakaf kepada masjid. Menghantelah bukan untuk. Karena ada satu riwayat yang diceritakan tentang sahabat. Pada satu salat subuh Rasulullah bersama para sahabat, Rasulullah melihat pada saat yang pertama seorang sahabat bernama Syahban tidak hadir. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, "Ya ashabi, wahai sahabatku, ada yang melihat Syahban?" "Tidak ya Rasulullah." "Adakah orang yang melihat Syahban?" "Tidak ya Rasulullah." Nekankan di Rasulullah waktu subuh kasempit, langsung Rasulullah melaksanakan salat subuh berjamaah. Selesai salat subuh berjamaah, Rasulullah kembali bertanya, "Ada yang melihat Syahban?" "Tidak ya Rasulullah." Lalu Rasulullah merubah pertanyaannya, "Ada yang mengetahui di mana rumah Syahban?" Abdurrahman bin Auf bertanya, "Ya Rasulullah, saya tahu di mana rumah Syahban. Karena Tuhan pernah jual beli kurma dengan sampai rumah Syahban. Mari sama-sama kita ke rumah Syahban." Ketika Rasulullah sampai di depan pintu rumah Syahban, Nabi tunggu rumah Syahban dengan masjid Rasulullah. Selesai salat subuh, Rasulullah berangkat bersama para sahabat sampai di depan pintu rumah Syahban, sudah masuk waktu duha. 2 jam lebih kurang perjalanan. Tapi Syahban tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Itanya rumah Rabi yang disini masjid untuk tentang segi. Syahban tidak pernah meninggalkan jamaah. Ketika sampai Rasulullah di depan pintu rumah Syahban, Rasulullah memberikan salam, "Assalamualaikum." Terdengarlah suara jawaban di balik pintu, "Waalaikumsalam." Rupanya yang jawab itu adalah perempuan. Rasulullah bertanya, "Siapa di balik pintu?" "Saya istri Syahban." "Oh, istri Syahban. Syahban sahabat saya di mana?" Istri Syahban menjawab, "Iya Rasulullah, tadi malam jam 3 pagi beliau telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu istri Syahban bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika saya mentalkinkan suami saya, la ilaha illallah, suami saya tidak menjawab talkinan tersebut. Malah beliau mengucapkan kalimat yang sampai detik ini saya belum memahami apa maksudnya." Lalu Rasulullah bertanya, "Apa kalimat yang diucapkan kali terakhir oleh suami Anda?" "Yang pertama ya Rasulullah, keluarlah kalimat melalui mulut beliau, aduh, pakan han buji ohlam." "Yang kedua ya Rasulullah, aduh, pakan han yang baru." "Yang ketiga ya Rasulullah, aduh, pakan han ban bantu." "Yang pertama kenapa? Semakin dekat rumah saya dengan masjid." "Yang kedua, kenapa tidak saya sedekahkan yang baru?" "Yang ketiga, kenapa saya tidak menyedekahkan semuanya?" 3 kali. Betul maksudnya ya Rasulullah. Kemudian turunlah malaikat Jibril menjelaskan maksud kepada baginda Nabi. Akhirnya Rasulullah menjelaskan kepada istri Syahban, "Wahai istri Syahban, siapapun manusia, siapapun mereka, ketika berhadapan dengan sakaratul maut, Allah hamparkan layar tancap. Allah nampakkan imbalan pahala setiap amal kebajikan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Rupanya, ketika suami Anda melihat setiap langkah yang begitu besar balasan pahalanya, suami Anda merasa menyesal. Seakan-akan balasan dari setiap langkah tersebut dianggap masih kurang. Makanya terucaplah kalimat, aduh, pakan han buji ohlam, antara rumah ohlam dengan masjid menjadi ohlam rumah dalam langkah, le pahala lebih tinggi kedudukan dan
di dalam surga. Yang jamaah tidak, yang kena jamaah karena penyebelah. Begitu pula kata Rasulullah ketika suatu subuh rupanya keadaan berbeda dengan biasanya, lebih daripada keadaan biasa. Makanya bak subuhnya suami kata dia pakai pakaian dua lapis, di dalam baju baru, di luar baju tua. Ketika beliau berjalan menuju ke masjid jamaah, di tengah perjalanan beliau mendapati seorang pengemis dalam keadaan kedinginan. Beliau buka baju tuanya, beliau sedekahkan kepada pengemis tersebut. Maka berangkatlah keduanya menuju masjid Allah. Tak kala sakaratul maut Allah nampakkan pahala sedekahnya. Maka menyesallah suami Anda. Timbullah ucapan melalui lidahnya. Aduh, pakanhan yang baru. Mudum yang Tuhan modok rayu pahala. Andai kata no sedekah yang baru sangat tidak lebih rayu enam pahala. Orang yang bersedekah tetap timbul penyesalan. Apalagi yang dalam sedekah. Begitu pula yang ketika suami Anda ingin memakan sepotong roti segelas susu, datanglah seorang pengemis mengharapkan rasa ibu daripada suami Anda. Maka tujuh roti yang telah dua, ia susu juga kebagi dua. Mereka pun menikmati nikmat Allah secara bersamaan. Rupanya ketika sakaratul maut Allah nampakkan pahala sedekah, timbullah penyesalan. Aduh, pakan hanban bantu bukan dari Sya'ban. Sebahagian roti mantan sedekah cukup dengan pahala. Andai kata dia sedekah dan fikir roti, kata dia lebih raya dalam pahala, lebih raya tinggi dalam kedudukan dalam surga. Menyesal. Mandung kita juga akan menyesal untuk hukum Tuhan. Maka numpingan berarti yang gana mulai wakaf dan sedekah, mulai tengah dia merokok ngabi yang pada. Menghantulah. Han penting menyemurukak ngelung padang macam, menyemurukak tengku, betul ya kita sudah itu melakar bak dibong itu kopilah hangan wakaf. Menyahidih merukak itu kubiung nggak kubiung. Ada ingat orangnya semua. Sudah hanya penting itu. Yang kedua ilmu bermanfaat, sumbangkan kepada orang lain. Beliau ilmu. Hal macam ilmu agama yang dia buat penolong lain, yang dia buat penolong lain. Mati dan nyona dodoi tak paham dodonya le tak paham model dia pilih pahala dodoi. Hide mordu kana de kana hile dah sibuk kana dodoi tak paham alhamdulillah. Ini lebih ilmu agama. Setiap orang salat Fatihah yang kita ajarkan kepadanya, maka mengalirlah pahala Fatihah yang kita ajarkan. Yang terakhir, anak yang soleh dan soleh. Ya ingat anak yang soleh dan soleha antara untuk dan pesaing mesti dibimbing dengan ilmu agama. Maka cok sinyak jok babi nya ikut pengajian menyahanan berdah wajan baru tarasali kita yang menyesal bu ketika kita tidak meninggalkan anak yang pernah ikut pengajian, anak yang pernah kita titip di yayasan pesantren dan sebagainya. Waktu kesakit oh wadah kata mengenai waktu subuh takkan sudah lagi Quran yang itu apa ulai Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Datang anak yang kedua duduk di samping mamahnya. Idza waqa'atil waqi'ati laysa liwaqa'atiha kadhiba. Anak ditanya sama SD saya bilang iklan SMP anak SMA kamu sama jadi itu dulu iklan mungkin bu tapi tengah nada lawa isu itu iklannya itu SMP ta'aba saat yang menyebut hotel orangnya ditanya oleh malaikat dulu bukan telah penting untuk bukan tidak boleh kuliah benar kuliah bukan tidak boleh sekolah menyerang masa kuliah wajib duit lebih lagi butuh. Tapi bila mana anak tidak dibimbing dengan ilmu agama, anak ingat anak ini. Padahal kita akan merasa menyesal kali yang kedua ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Dengar cemekok dengan penuh harapan banyak anak di samping ikut talqin kita nyok ma ayah baik tua mak be la ilaha illallah. Lapan boh bibiraya berapa? Bulan
Ikan dan rawan di cibukak ipikit ngomong salah. Mana itu kita macam ija batukimu meja rumah daun tiada yang sulit so ma'andau sang ma'andau uang ngomong salah. Bantu kekimu bukan kata Allah ini mutuah mak katakan uang ngomong salah. Mak katakan sakaratul maut. Itu jangan batukimu putra sakaratul mautnya. Betul itu mengehai mak kalau mati. Ini pun Gityo yasin tijo pada kamu kita bagi anak kamu itu yasin sampai malu cukup. Ketika terkerle gero mata kalau kamu lepas ini andong bergerak apa sampai dari ibu terus dengan air dan susu apa sejak mentua. Rupanya ini kamu baik itu. Istilah legor dan pijo sudah baik yang pada kamu akibat maklum karena nagalak na ko talaga mo manang pulola. Itulah Pajangan merasa menyesal ketika anak tidak dibimbing dengan ilmu agama ketika kita berada di dalam sarana. Bahwa dengan sembahyang jenazah akan dengan dengan penuh harapan ada seorang anak kita sendiri menjadi imam salat jenazah. Tapi bahwa kita dengan bahkan joko imam yang menjadi imamnya itu tadi ukur dari imam anu almarhumah betul betul sampai jauh menasa hayat tenda ke kauri di mana ke kauri di mak itu semayang anak itu kok umur demi dua 8 anu beberapa apa sampai kaki imam salat jenazah hancur berat kata-kata ini tua itu yang dimusibahnya yang bikin hayatan anu berawan menunjukin hayatan yang hari ini kita agung-agungkan karena sudah S2 di WISU, sudah S3, sudah doktor dan sebagainya. Apa temati musabo kan jadi janjimun sembahyang jenazah handayung yang berdua aku yang berpaham. Tengku ilawatan juga katanya tengku tengku pemulain karena nun hana anu tengku jangan patah semangat karena akalnya mendapat program lagi. Maka dia kata semangat untuk ingolong sampai untuk kasih indang mandi lepas kasih indangnya kamu kawin kah bodoh tak ada anu kenapa program cuma ada doa oka yang belum kasihnya nah doa inna anzalna dibaca munotera inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruh. Nyonya hanaja nako kuno nako yang baca. Wa takatruk kalimat waruh diulang 3 kali. Waruh. Kemudian diyubusu dari milik waktu untuk tafaul. Busuk dari milik waktu. Kemudian diyupruh juga sembari dibusuk diyupruh. Wate nepruh nekasa nama dia Allah nepetakan ruhnya dalam kandungan rinang. Tapi ingat nyo yang lu busuknya perumahan roh. Siapa tahu kan ada pengaruh busuk perumahan kamu tu yo. Kamu nak biar rumah apa yang nonton. Siapa belawanya karena YouTube karena TikTok rumah apa yang air akan gunung bukan kapal ke tumpang bulu apa aja. Baca inna andalna. Ketika sudah selesai waruh 3 kali baru dilanjutkan waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Berapa kali dibaca? Tidak ada batasan. Ketika anak sudah lahir ke dunia, khawatir anak itu akan terperosok dalam perbuatan zina. Baca inna andalna sembari memegang ubun-ubun. Man ubun-ubun anak baca inna andalna 3 kali. Khawatir anak darah katanya takut rendam zina, mak ubun-ubun zina, baca inna andalna 3 kali. Khawatir ke rumah katanya takut rendam zina, buat suami, mak ubun-ubun istri, baca inna andalna 3 kali. Khawatir suami katanya rendam zina, buat istri, mak ubun-ubun aku baca inna andalna. Kan dia udah baca ada umat yang buat ada seluruh buka ujung. Tetap ada dalam kedua yang baik cewek-cewek ngadingan. Oka adik lu yang darah-darah baik cewek-cewek jangan pacaran. Ngadingan oka adik lu yang darah-darah itu bukan budaya kita.
menakib kedron ya ibu yang kakak habang cewek-cewek dari sabab namanya runtuhan cewek lebih parah runtuhan loh. Karena iblis terbesar hari ini, iblis terbesar HP. HP itu iblis terbesar. Salah berawat, baju keren banyak, nyanyi nyepah HP dari ubutkan kategori HP. Makanya sampai itu akhirnya hancur di rumah. Iblis terbesar hari ini HP. Terjadi judi lewat HP. Berakan judi payah mukam, ibu lautan rimba. Tengah malam, orangnya dah kedai kopi menjadi. Transaksi narkoba, berakan tertutup, orangnya ikut bedanya wahana itu. Cukup parah. Nah yang makan pukul ludo bahapian, ludo. Nah yang makan antara tu hapun ngapa kecil lah dari kepala kamu kecil apa? Dengan apa ketua pemuda itu jadi apa itu? Tuan hina mana darah tua pemuda. Memenyelesaikan yang keperluan. Makanya katanya orang Tuhan jadilah panutan kepada anak-anak. Karena orang tua itu ibarat cermin. Besam bojol cermin bekah. Cermin bekah anak muda hakim dulu orang cermin. Maka katanya yang kaji ke tokoh, yang kaji ke orang tua yang pertama jaga peran, jaga wibawa, pegah haba berjaga-jaga. Dan katanya buat pegah haba ini bahaya kita. Sebab sering orang katanya wajib, pegah haba nak takkan dempuh berdekat. Mau pegah itu ujung buat, mau pegah itu jangan nampu. Sehingga dia apa kau rupanya satu yang dempuh, berdekat-dekat. Mulutnya berdekat-dekat, lidah tak bertulang, tak pernah kenal siapa tuannya. Berdekat-dekat. La katakanlah jika ada berkah kabiru kata. Kata Rasulullah, jangan berbicara yang dapat mendapatkan engkau menyesal di kemudian hari. Maka pikir-pikir, oh ada pegah apa pikir-pikir. Nyoburonyo HP ada. Iblis terbesar. Cukup mana yang kita nyoburonyo. Itu menambah HP yang berbeda. Kadang-kadang ni hantar dia mukul baca itu nak ulama subhanallah naudzubillah kok buat itu mana Allah itu mana cut wala cut ka pe mutafat abu wala abu termasuk abu lahab dah karena dia hati-hati menjengek dengan hati pernah bantu dan selesai masalah dengan kemana ulun tuan tu hapus dengan kumulu bagian keagamaan. Si suami menteri dengan rumah, kok masalah mencewek. Belum tanya pada kawan kan mencewek rumah ngawat Turki. Nah gemurumpak hana pakai panci gemur lewat WA. Mandi permohonan di bahasa Turki hancur ditranslate. Oh kacau kahnya nggak boleh dengan latih itu. Nah merumpak hana mesti tu akan merumpak permohonan dengan Jawa Turki dan hana itu nomor cerai kan itu. Tanya saya itu merumpak tak. Dimana tanya dia, dia mana ngacara ada tamuan untuk sakira ngacara awal membuka pempek pada yang diterima tidak mudah. Kemudian Nabi kan, anda kata menyebut tidak mudah awal pertama membuka pempek, membuka aja pempek diterima tidak mudah tinggal hubungi nomor-nomor ini ya pasien siap hadir. Nanti insya Allah awak tinggal daya mewah wapihan tengah perwira. Ya, apakah hendak kamu buka pemplet? Karena hanjur. Yang saya masalah. Maka dia ada yang dia tidak mudah menyedih sama buka pemplet dia. Kita yang lupa bagure ini sama aja kan? Hanya doa sama dengan kita yang lupa. Maka peradilan waktu ada sebut pilih ilmu terakhir kita tahu. Hanjur masalah dia. Makanya hati-hati. Nanti kamu hati-hati karena hidup ini cuma sesaat. Coba ada yang saleh dan salehah. Yang bertanya butuhkan panjang daun buat dia bertanya ibu duduk di dalam ibu. Menyeanu yang nanam buat nak yang jumlah daya han kita nom kita jauh lagi kita nom binatang ibu. Itu podo sampai bertanya ikurna bertanya ma ayah bila menantu dua roh malaikat bakro dengan roh nebek resah dan gunda. Dan adalah wakil daripada Allah. Bila mana kita jumpa antara ayat ayam ma rabbuka
ma nabiyuka, ma imamuka dan sebagainya. Ngejawab ledrawan hai ma ayang dengan lidah yang fasih, i'tiqad yang sahih. Allahu Rabbi. Siapa yang mentalkinkan kita? Anu bro, senang dapat masya Allah, anu bro dia mentalkin. Tapi coba bertanyakan dan banyak hancur jadinya. Harta tak ubah berlimpah, toko bibiraya, rumah bibiraya. Tunggu, kamu hanya tak ubah dalam sini berkata menurut sama dia aku kamu Ikaw hanya dia kendah semua doa aku kita jangan berarti kita. Nah yang kata-kata yang mendaki kuat berkata ya sama dia, minat dia. Ini model sama dia. Nah yang ada kulhu baca kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Abin kulhu dari dia zikrek kita. Zikrek kulhu zikrek kita. Zikrek kulhu zikrek kita. Abin kulhu abin kita. Kulhu dipakai kita abin. Kita ada berapa? Anaknya kena hebat untuk abin. Nanti baca kulhu kulibah leplo saya ke. Jika kau dengan dia. Baca doa pak sama dia bukan yang baca doa. Jika ada musuh itu tengku iya karena itu. Siapa yang lebih ikhlas mendoakan kita? Anda tidak cinta. Nada kebahan hati kubah kita. Lebih-lebih malam pertama ketika keberadaan kita di alam barzakh. Anak itu paham kita sedang sibuk dengan mungkar wa nakir. Ijak mau nanya betuahnya dia kuku. Kita mau dalam salah sunnah 2 rakaat. Selesai salah sunnah anak tersebut akan membaca Yasin. Ini tentanya ya Allah, berdoa Yasinnya kepada makhluk di alam barzakh. Makhluk Tuhan kadang-kadang bersenyum pada dirinya berdoa kepada ayahnya. Berdoa ya Allah. Jadikan kuburan keduanya menjadi kubur surga. Lihat dibaca Yasin, dibaca surat Kahfi, subhanallah, anu dan tercinta yang kuat kita. Dengan bercucuran air mata pastinya anak itu akan memohon kepada Allah. Ini yang dua jadi. Inilah kehendak Allah Taala. Itu dengan bersimpuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma istajib du'aana washfi mardana warham amwatana wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa limuta'allimina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Tuhan kamu. Nyebut ampun ya Allah, bandum dosa kamu. Dosa jarau, dosa kaki, dosa bibi, dosa mata. Dosa hati ya Allah yang tersembunyi. Ampun ya Rabbi segala dosa. Nyebut ampun ya Allah dosa dua urung syikamu. Bunuh sayang ya Allah bandua urungnya. Lagi sayang ke kamu dari ubud hingga dewasa. Nyebut ampun ya Allah dosa bandum kure yang bikin dumet ke kamu dumna.
Lepas ampun ya Allah, dosa bandung murid kamu yang musabah baga menuntut ilmu ya agama. Lepas ampun ya Allah, dosa mukminin mukminat, muslimin muslimat yang naban sigom dunia. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihah wa rizqan halalan tayyiban. Ya Allah, Nabi kita mau ini maya kudubah supaya nyaksah ibadat dumna. Nabi kita mau harta yang hadir, be'ruh kamu yang hadir yang berwanadham ya Allah ya Rabbana. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, Nabi itu kamu anak yang soleh dan solehah, anak mertua yang hikmah ibadah seumur masa, anak yang hikmah doa kepada kamu pamangan ayah, bahwa kamu meninggal mengubah dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Nabi udah kamu dalam dunia yang bahagia, di akhirat Nabi kamu bersajan Nabi, sajan aulia, sajan syuhada, sajan ulama di dalam surga. Puji kamu ya Allah dari lembaga wa azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sipluh lebih urung dua langkah karapa 12 urung sipluh di lokal dekat. Artinya 2 jam lebih urung tuan berbicara, makin kita pegang lesanah dengan kebenarannya. Mungkin kadang-kadang penyampaian urung tuan kengkung sikret sahohana mohon titik koma, atau kadang-kadang bahasa yang urung cocok dan urung sepadan. Nah yang sifat penuh ngomong ulai dilebih urung tuan nak maaf rakyat maaf. Kada pemaaf ni, kada pemaaf abu. Maklum hendaknya yang berbicara pada malam ini bukanlah singa podium ataupun ahli dakwah, bukan pula seorang ulama yang punya khawatir lawan milih yang belum penuh ilmu pengetahuan agama, lebih-lebih dalam pengalaman dunia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan kembali bertatap muka insyaallah, walaupun di dalam acara yang berbeda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang pertama yang perlu diingat, kehidupan dunia ini bukanlah Allah persiapkan kepada kita. Kita ini dipersiapkan oleh Allah khususnya untuk akhirat. Maka dunia surga bagi kafir, sedangkan bagi kita mukmin surga kita adalah akhirat kelak yang mudah-mudahan kita semua akan dipersiapkan oleh Allah menjadi penghuni surganya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.